Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini suatu kuliah terbuka yang akan kita pakai untuk dan sudah pernah dipakai dalam konteks pertemuan di tahun lalu, tapi ini kita perbaharui lagi. Ya. Judulnya mengenai sistem pembiayaan kesehatan, asuransi kesehatan, dan pemerataan. Nah ini tantangan mengenai era jaminan kesehatan di Indonesia. Oke. Nah isi kuliah itu ada tiga hal yang kita akan satu persatu nanti. Ini kira-kira 75 menit ya totalnya ya. Mungkin saya akan bicara 15 menit, kemudian diskusi ya. Kemudian saya lagi, kemudian diskusi ya. Jadi tiga sesi. Oke, paham ya? Oke, nah untuk yang pertama kita melihat pada sistem pembiayaan kesehatan dan masalahnya di Indonesia saat ini. Dan ini tentunya sangat terkait dengan adanya jaminan kesehatan nasional. Ya. Nah nih, jadi tujuannya pertama memahami sistem kesehatan. Dan yang kedua memahami komponen pembiayaan kesehatan. Dan yang ketiga memahami jaminan kesehatan itu apa. Dan yang keempat memahami risiko situasi pembiayaan kesehatan saat ini. Ya, ini tujuan Anda di sini dan nanti kita akan diskusi mengenai situasi terbaru di Indonesia. Kesehatan sendiri itu mempunyai apa yang disebut sebagai komponen-komponen yang bisa dilihat di sini ya. Ya, ada ya. Di mana ada pembiayaan, financing, pembayaran, payment, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian regulasi dan promosi. Ya. Nah, sistem kesehatan ini mempunyai kebijakan yang bisa mengatur dari tiap-tiap komponen tadi. Ya, dan kuliah hari ini kita membahas mengenai sistem pembiayaan, mulai yang ada di sini. Oke, paham ya? Nah, dampak dari sistem atau kalau kita sebut sebagai tujuan yang diinginkan adalah bagaimana meningkatkan akses, quality, mutu, dan efisiensi, dan sakit itu ada asuransi atau ada jaminan kesehatan. Jadi nanti kita akan bedakan apa itu jaminan dan apa itu asuransi. Sekarang kita masuk pada komponen sistem pembiayaan kesehatan, di mana kita sering dalam konteks teori-teori yang ada di dunia, itu mengenai revenue collection, dan itu di websitenya itu ada bukunya ya. Nanti Anda bisa melihat di sana, setelah pulang dari sini itu nanti Anda bisa melihat secara detail referensinya, ada dari Bank Dunia. Kemudian pooling dan yang purchasing. Maksudnya apa? Nah ini kita lihat dulu pada gambar yang sistem pembiayaan yang disederhanakan seperti ini. Jadi yang kuning-kuning ini itu adalah sumber dana untuk kesehatan. Kita bisa melihat di APBN di sini, ya, itu ada sumber dari pajak ya negara APBN. Kemudian ada yang non-tax income. Ya, nah, kalau pajak sendiri kalau kita lihat Indonesia bagaimana pajaknya ini, baik atau jelek nih? Jelek, ya. Nah ini semua berkumpul masuk ke APBN. Oke, di APBN. Nah dalam APBN ini kemudian kalau kita lihat, ini akan dibagi-bagi ke BPJS dan juga ke Kemenkes dan ke Pemda. Nanti kita lihat ya. Kemudian di luar APBN itu juga ada yang daerah, nih. Pendapatan dari daerah di sini. Ini ya, di sini. Daerah ya. Ada income dari Pemda. Kemudian juga ada dari kantong pasien, ya, out of pocket. Kemudian juga BPJS itu juga punya semacam premi, ya. Premi yang kalau kita lihat ada yang dari non-PB ex-PT Askes, ada non-PI Mandiri, ada juga asuransi kesehatan swasta yang masuk ke sini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah sumber-sumber
pembiayaan untuk kesehatan. Oke. Nah, ini autopilot salah ketik nih ya. Kita akan melihat bahwa apa yang ada di sini itu nanti akan dikumpulkan ke APBN. Ini juga demikian, ini juga masuk sini ya. Terus yang menarik itu ada istilah jaminan kesehatan. Apa itu jaminan kesehatan? Ya, pemerintah membayar, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bisa membayar melalui premi, ya, dimasukkan ke BPJS atau pemerintah langsung membayar ke rumah sakit. Sehingga masyarakat gratis, seperti di Malaysia tidak ada BPJS, tapi semua orang itu warga Malaysia ya, itu masuk ke rumah sakit di Malaysia itu tidak membayar lagi. Tapi pemerintah di Indonesia kita menjamin melalui model diberikan ke jaminan kesehatan ya, atau ke rumah sakit sendiri subsidi. Ya. Jadi pakai sistem asuransi atau menggunakan subsidi langsung ke rumah sakit. Kemudian pooling. Nah ini, jadi tadi yang ada di sini, ini ada pooling. Ya. Jadi apa yang ada di APBN diberikan ke Kemenkes dan BPJS. Jadi BPJS itu seperti ada kantong besar ya, yang menerima uang dari PBI, tahu ya. Kemudian dari non PBI dan yang ini, dan juga askes swasta dan dari out of pocket ini. Oke. Ini poolnya ada dua, jadi Kemenkes dan BPJS. Paham ya? Ada dua kantong besar ya. Walaupun juga ada kantong kecil seperti BKKBN ya. Tapi ini adalah kantong besar kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Yaitu Kemenkes dan BPJS. Ini sekarang 20 triliun deh, 2015 nih ya. Jadi Kemenkes ini separuhnya juga 20-20 kira-kira lah ya. Kemudian juga ada juga di kementerian lainnya dan juga ada di local government. Tapi yang besar adalah di Kemenkes dan di BPJS. Ya. Nah, BPJS ini menjadi hal yang menarik karena menjadi satu pool yang menerima uang dari banyak tempat ya. Dan tentunya ini akan kita lihat apakah mereka termasuk yang kelompok sakit atau kelompok sehat. Paham ya? Jadi di dalam kantong BPJS ini yang terdaftar itu orang-orangnya sakit atau sehat atau normal semua atau bagaimana? Ini jadi satu isu yang menarik ya. Kalau yang di sini banyak orang sakitnya gimana? Ya, otomatis dananya banyak dipakai untuk rujukan. Oke. Nah, kemudian ada masalah yang disebut sebagai adverse selection. Ya. Di mana kalau kita lihat ya, yang ini kan untuk PBI kan orang miskin ya, jadi pakai daftar ya, jadi semua orang miskin ya, berarti mereka adalah kelompoknya apa? Sakit atau sehat nih? Atau dua-duanya tercover ya. Tapi kalau yang di sini yang non PBI mandiri itu cenderung kelompok yang sakit yang mendaftar lebih dulu. Paham maksud saya? Ya, karena mereka takut sakit dan ada BPJS, mereka daftar dulu. Ini. Jadi kalau kita lihat, risiko kesehatan yang ada di BPJS itu macam-macam. Ada 3 kelompok minimal, yang non-PBI mandiri, yang grup yang sukarela tidak miskin, sebagian kaya, tapi mereka cenderung adalah kelompok yang sakit. Ya. Dan kelompok PBI yang miskin dan mempunyai kelompok sakit dan sehat, ya ini, itu yang dibayar melalui mekanisme APBN. Ya. Kemudian ada yang non PBI, ex PT Askes, PT Jam Sostek yang lebih sehat ini di sini karena mereka bagian dari suatu sistem kepegawaian yang tentunya ada tes kesehatan ya. Jadi ada 3 kelompok seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ketika kita membahas mengenai apa yang disebut sebagai
purchasing ini BPJS ke sini dan juga dari out of pocket ini ya, ini ke sini ya. Ini adalah pembelanjaan ya. Jadi uang yang di-pool di sini itu dibelanjakan ke pelayanan kesehatan melalui kapitasi ya dan melalui klaim untuk pelayanan di rumah sakit rujukan ya. Oke. Nah, fakta-fakta yang terjadi ya nih, ini yang menarik ya. Ini kapitasi tidak terkait kinerja FKTP. Ya, nah ini dalam pembelian tadi. Jadi kita belum mempunyai indikator puskesmas pemerintah yang baik itu bagaimana atau FKTP swasta yang baik itu masih belum. Pokoknya dikasih aja uang kapitasi. Dengan juga komposisi ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit itu belum ada suatu pola yang baku. Ya. Sekarang baru ditata ya. Kemudian untuk rumah sakit tidak ada batas atas atau plafon ya. Jadi rumah sakit itu bisa ngecat sampai tinggi sekali gitu ya. Kemudian sistem pencegahan dan fraud itu belum berjalan. Artinya rumah sakit itu mungkin bisa atau BPJS juga bisa juga ada semacam tanda kutip ya penipuan yang disengaja ya untuk ngeklaim tadi yang seharusnya itu tidak perlu mondok di rumah sakit itu kemudian dimondokkan ya. Kemudian daerah dengan SDM lengkap, rumah sakit banyak, teknologi tinggi akan menyerap dana BPJS banyak. Nah ini yang dilihat ya. Nah, artinya apa? Daerah-daerah seperti di Papua atau NTT yang kurang rumah sakit, kurang dokternya, itu mereka menyerap dana PBI-nya itu sedikit. Padahal mereka banyak orang yang termasuk PBI. Ya. Tapi penyerapannya itu lebih rendah dibanding di Jogja atau di Jakarta. Ya, dan di Jogja atau Jakarta itu banyak apa? Peserta yang non PBI mandiri, yang membeli premi dengan harga yang cukup murah, 59.500, kemudian 40, 25.000. Jadi ada 3 level. Nah ini sangat murah ya pembelian seperti ini. Ya. Oke. Nah risikonya, nah nih, dengan model pembiayaan saat ini itu pembangunan rumah sakit dan vaskes di daerah terpencil tidak dapat mengejar ketinggalan. Kalau Kemenkes tidak punya uang atau Pemdanya tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun yang baru-baru. Ya. SDM kesehatan semakin tidak merata karena bertumpuk di kota-kota besar. Ya. FKTP tidak efisien karena belum ada indikator kinerja dan kontrak jelas. Klaim inasi biji tidak dijamin efisiensinya karena fraud tidak terkendali. Kemudian problem adverse selection semakin meningkat. Dan ini yang menarik, nanti kita akan lihat PPI disinyalir menanggung biaya pelayanan kesehatan non PPI yang mandiri. Ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini yang ini. Jadi jangan-jangan uang dari situ larinya ke non PPI mandiri. Nanti kita akan lihat ya. Nah. Oke, nah inilah situasi pembiayaan kesehatan saat ini. Oke, silahkan kalau ada yang